Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada beberapa ciri-ciri muslim yang sejati, yang itu sepatutnya menjadi alat ukur bagi kita, yang kemudian kita berusaha dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harf fa in asabahu khairun ma'an nabi wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang diberikan kepada kita, giliran waktu, sehingga menempatkan kita hari ini sudah pada bulan Rajab. Tidak lama lagi kemudian kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang barokah, panjang umurnya, banyak amal solehnya, diizinkan kita kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio RRI, Radio Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hajj ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Ada di antara hamba Allah, di antara manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala berada di tepian jurang. Fa in asaba khairun ma'an nabi, kalau dia dapat yang baik-baik dalam agama ini, maka dia tenang dan dia bahagia. Wa in asabatu fitnatan qalaba 'ala wajhi, kalau kemudian ada cobaan di sana maka dia berpaling. Jadi ini muslim yang split personality. Kalau ada enak-enaknya dalam agama dia ambil, kalau ada ujiannya, ada yang berat bagi dirinya, maka dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia melakukan hitung-hitungan, ini menguntungkan atau merugikan. Sebagai salah satu ilustrasi, ada muslim kalau untuk sholat, zikir, dia senang untuk ikut. Tapi ketika kemudian diminta dan diwajibkan dia untuk mengeluarkan zakat, dia sudah tidak mau. Dia sholat, dia zikir, tapi ketika dia bermuamalah secara ekonomi, maka kemudian ayat riba ditegakkan, dia harus meninggalkan riba, dia tidak mau. Ini tidak menguntungkan saya. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang sedang terlibat dengan perpolitikan hari ini. Sholat dia, tapi di luar fitnah. Sholat dia, tapi di luar kemudian dia menebarkan isu-isu yang sifatnya hoax. Ini adalah muslim yang split personality. Dia melaksanakan perintah Allah, sesuatu yang membuat dia senang dia lakukan. Ketika sesuatu itu kemudian tidak ia senangi, ada tantangan, bisa menimbulkan dampak bagi dirinya, maka kemudian dia meninggalkannya. Kenapa ada orang yang seperti ini? Karena dia ingin mendapatkan keuntungan dunia. Jadi dia tidak mau mengamalkan Islam secara sempurna karena dia hitung-hitungan secara duniawi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khasirat dunya wal akhirah. Orang yang seperti ini dalam beragama, maka dia mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Zalika huwal khusranul mubin, itu sebenar-benarnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kerugian yang nyata. Maka kaum muslimin,
para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita muslim yang sejati, muslim yang tidak split personality, bahwa antara ibadah dan muamalah kita menjadi orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Ada beberapa ciri-ciri muslim yang sejati yang itu sepatutnya menjadi alat ukur bagi kita, yang kemudian kita berusaha dari waktu ke waktu untuk terus meningkatkannya seiring semakin menuanya kita. Umur kita semakin bertambah, saudara-saudara kita yang dulu sholat bersama kita sekarang pada satu-satu meninggal dunia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah seiring dengan umur kita yang semakin bertambah. Mungkin menjadi muslim yang sempurna sebagaimana Rasulullah SAW kita tidak mampu untuk melakukannya, tapi upaya untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu ini merupakan sebuah keharusan kalau kemudian kita ingin menutup kehidupan kita secara husnul khatimah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ciri mukmin sejati. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan dari waktu ke waktu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat dalam satu minggu itu setiap khatib di hari Jumat ada wasiat takwa, dan itu sebuah kewajiban. Kenapa? Sebuah rukun di dalam khutbah. Karena kita sebagai seorang muslim harus meningkatkan kedudukan ketakwaan kita kepada Allah dari waktu ke waktu. Seorang muslim itu bukan tidak melakukan dosa, tapi seorang muslim adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang duduk di dalam masjid ini bukanlah mereka yang maksum dari maksiat. Mungkin saya yang berbicara di sini lebih banyak maksiatnya dibandingkan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini. Tapi siapa yang terbaik di antara kita yang terus memperbaiki nilai ketakwaan? Ketika salah segera bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menutup kehidupan dengan kematian sebagai seorang muslim itu kadar yang paling sederhana. Maka Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kadang-kadang kita cemburu jemaah yang dimuliakan oleh Allah melihat orang-orang menyongsong kematian. Kemarin ada di Banda Aceh informasi ada seorang saudara kita yang meninggal dunia pasca sholat subuh sedang berzikir di dalam masjid. Sebelumnya kita juga viral mendapatkan video sholat subuh seorang imam ketika sujud dia tidak bangun lagi. Bagaimana dia menjemput kematiannya ketika dia sedang melakukan ibadah? Tanya pada diri kita, kira-kira kita berharap kepada Allah malaikat Israel itu datang mencabut nyawa kita dalam posisi apa? Maka jangan pernah menyia-nyiakan waktu kita untuk kemudian terselip dengan kegiatan yang maksiat kepada Allah. Takut ketika kita sedang melakukan maksiat, di situ kemudian malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, handphone yang ada di tangan kita bisa mendatangkan kebaikan, juga bisa mendatangkan dosa di hadapan Allah. Siapa yang menjamin bahwa ketika kita punya handphone, lalu kemudian kita duduk berdua dengan handphone tersebut di dalam kamar, apa konten yang sedang kita lihat? Kadang-kadang kita merasa takut dan malu di hadapan masyarakat, di hadapan teman untuk membuka konten yang tidak baik. Tapi ketika kita sendiri, kita terlalu berani, seakan-akan kita lebih takut dan malu dengan masyarakat dibandingkan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah melihat apa yang kita kerjakan. Padahal Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka sepatutnya malu dan takut kepada Allah itu menjadi pakaian kita di mana dan kapan kita berada. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, jadilah muslim yang mengamalkan Islam itu secara totalitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Hai orang-orang yang beriman,
ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, ada indikasi bahwa orang itu sulit untuk melakukan hal itu. Maka ketika Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, masuk kamu ke dalam Islam secara kafah, artinya secara sempurna, jangan parsial, jangan pilih-pilih ayat, jangan pilih-pilih yang mana aku suka lakukan, kita lakukan kalau itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau ada ayat yang bertentangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi, kita tinggalkan. Maka Allah katakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Banyak kali langkah-langkah syaitan yang diberikan kepada kita. Lalu Allah menutup ayat ini, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari Islam, lalu kita amalkan Islam. Saya sering mengingatkan jemaah yang rutin mengikuti pengajian, banyak informasi, banyak ilmu yang kita dapatkan. Lalu pertanyaan berikutnya, dari informasi dan amal, ilmu yang sudah kita dapatkan, bagaimana kemudian amal yang kita lakukan? Apakah semakin banyak pengetahuan kita terhadap Islam berbanding lurus dengan tingkat amal kita di dalam Islam? Jangan sampai kemudian kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Banyak yang kita dapatkan, banyak yang kita sampaikan, tapi kemudian tidak banyak yang kita lakukan. Maka celakalah orang yang seperti ini. Yang ketiga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang cukup penting. Allah katakan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, siapa yang lebih baik sibghah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya kami menyembah. Sibghah ini dalam tafsir Ar-Razi itu ada dua. Yang pertama adalah bagaimana Islam itu meresap dalam hati nurani kita, dan yang kedua, setelah kita meresapkan ke dalam hati nurani kita menjadi cita rasa kita, itu merubah kepada pola kehidupan kita, pola perilaku kehidupan kita. Sebagai contoh, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah kemudian ketika kita berdagang, ataupun ketika kita berusaha, ataupun ketika ada orang menyodorkan uang kepada kita, iman kita berbicara nggak di situ? Ini halal apa haram? Ini boleh atau tidak? Itu sibghat Allah. Artinya Islam itu sudah sebagi dalam kehidupan keseharian kita. Alat ukur yang kita lakukan itu adalah alat ukur yang ada di dalam syariat. Halal, haram, boleh, tidak boleh. Ini menimbulkan maslahat kebaikan atau kemudian menimbulkan mudarat. Kalau saya beriklan, apakah iklan saya ini kemudian merusak iklan orang? Jadi nilai-nilai Islam itu bergejolak di dalam jiwanya. Itulah yang disebut dengan celupan Allah. Sehingga alat ukur yang kita gunakan adalah alat ukur yang dibangun atas dasar akidah, keyakinan kita dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kemudian kadang-kadang saya mendapatkan ya, ada jamaah yang bertanya, ada jamaah yang sering berdiskusi ataupun WA, Ustaz, ini orangnya Masya Allah Ustaz, sholat 5 waktunya subhanallah, tapi Ustaz, saya sebagai istrinya itu selalu mendapatkan pukulan, mendapatkan hinaan dan caci maki. Ada split personality. Sepatutnya kan tidak seperti itu. Semakin tunduk sujud kita kepada Allah, maka kita semakin baik kepada lingkungan sosial kita. Dia punya anak, anaknya tidak pernah dipeduli, tapi dia asyik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mensibghahkan diri kita dengan nilai-nilai celupan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami Islam, lalu kita mengamalkan Islam, maka jadilah pribadi yang istiqomah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'ala anhu ahadan ghairah. Ya Rasulullah, beritahu kepada saya satu perkataan yang aku tidak akan pernah bertanya kepada orang lain. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah sumastaqim. Katakanlah, kamu beriman kepada Allah, istiqomahlah. Istiqomah ini mudah kita ucapkan, tapi sulit untuk kita realisasikan. Maka minta sama Allah
Semoga Allah menurunkan keistiqomahan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh sepanjang masa, sepanjang usia, sampai Allah menjemput nyawa kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani hidup di atas dunia ini, kita akan dihadapkan dengan berbagai cobaan. Kita akan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ingat, orientasi kita yang tertinggi adalah wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu tujuan utama kita. Nanti di dalam Al-Quran Allah suruh kita wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bahwa Allah mengatakan kita hidup di atas dunia dan juga hidup di yaumil qiyamah. Maka orientasi yang paling utama yang harus kita bangun sebagai seorang muslim adalah cari akhirat, jangan lupakan dunia. Bukan cari dunia, jangan lupakan akhirat. Kalau kita cari dunia, kita akan lupa dengan akhirat. Maka ketika kita mencari akhirat, jangan lupa bahwa dunia ini perantara menuju akhirat. Jadi orientasi kita itu akhirat. Maka saya mengingatkan kita semua, jadilah pribadi yang ketika bersikap, bertindak, mengambil keputusan gantung dengan kehidupan pasca kematian. Itu yang dikatakan oleh Rasul, al-kaisu man dana sahu wa amala lima ba'dal maut. Seorang muslim yang cerdas, yang profesor, yang doktor, yang alim adalah mereka yang bekerja untuk kehidupan pasca kematian. Maka setiap tindakan yang kita ambil, kita tanya besok kalau Allah tanya di yaumil kiamat, aku bisa menjawab ataupun tidak. Kalau ditanya oleh Allah, apa jawabanku? Bisakah aku pertanggungjawabkan, yang kemudian memudahkan aku untuk masuk ke dalam syurga, ataupun kemudian jabatan, harta yang Allah titipkan itu akan memurukkan aku dalam neraka jahanam. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hidup di dunia singkat, akhirat adalah hidup yang abadi. Jangan korbankan kehidupan abadi kita dengan kehidupan dunia yang tidak terlalu lama. Umur kita berhenti di angka 65-70, kita akan kembali kepada Allah. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Maka jadilah muslim yang terus berusaha untuk paripurna dalam mengamalkan ajaran Islam. Jangan jadi pribadi, ayat ini cocok aku laksanakan, ayat itu tidak cocok aku tinggalkan. Dan itu nampak dalam keseharian kita. Zikir dia buat, tapi dia curang dalam takaran dan timbangan. Sholat dia tegakkan, dia masih terlibat dengan praktek riba. Seakan-akan dia terima ayat sholat, dia tolak ayat riba. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita menjadi pribadi yang terus berubah dari waktu ke waktu untuk kemudian mengamalkan Islam secara sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai umur kita, meridhai kehidupan kita, dan mencatat kita sebagai orang-orang yang soleh, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dipertemukan di dalam syurga Jannatul Naim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا،
للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد، في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا، وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات، وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله، ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا